Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram alladzi manna alaina bi an hadana ilal iman wal islam wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas wal anam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibhamin wa ala alihi wa sahbihi ulil manaqibi wal ahlam salatan wa salaman daimaini ma damatil ayyamu amma ba'd. Pertama-tama, Pak Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan keafiatan sehingga kita pada hari ini bisa melakukan sedikit ngabuburit Scientific Islamic Talk ya dalam keadaan sehat dan afiat. Dan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, panutan kita sebagai umat kaum muslimin dan muslimat, sang pembawa syafaat di hari kiamat. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah masih dalam keadaan sehat dalam menjalankan ibadah puasa. Semoga tetap terus berjalan dengan lancar ya ibadah puasanya dan semoga puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mendapatkan berkah dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, pertama-tama kami ucapkan selamat datang di agenda ngabuburit ya ngabuburit kita pada hari ini pada sore hari ini ya ngobrol-ngobrol santai ya Scientific Islamic Talk. Nah, pada sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama pemateri kita yang sangat luar biasa sekali ya. Sebelumnya itu perkenalkan dulu nih kepada saya sebagai moderator. Nama saya Muhammad Raihan, salah satu anggota dari tim Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan. Oke, teman-teman yang sudah bergabung hari ini bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Oke. Baiklah teman-teman, kayaknya sudah penasaran nih ya sama narasumber kita yang sangat luar biasa. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan sedikit CV dari pemateri kita pada hari ini. Nama beliau, nama pemateri kita adalah Masrul Maulana Pratama, SAG. Beliau adalah dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir di UIN Palangkaraya. Dia memiliki minat kuat pada bidang komunikasi, kepenulisan, dan pengembangan konten digital. Beliau dikenal sebagai pribadi yang komunikatif, berpikir kritis, serta mampu beradaptasi dengan cepat dalam lingkungan kerja maupun dinamis, baik secara individu maupun tim. Selain menempuh pendidikan formal, Bang Masrul atau beliau juga aktif mengembangkan kapasitas kepemimpinan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan kader di organisasi pelajar Islam Indonesia, mulai dari tingkat dasar hingga lanjutan, termasuk pendidikan instruktur dan kader ulama. Pengalaman organisasi beliau diperkuat dengan peran sebagai koordinator tim pengkaderan PII Kalimantan Tengah serta mualim yang membina kader muda dalam kepemimpinan dan spiritualitas. Di bidang akademik dan profesional, beliau pernah terlibat dalam program MBKM di KPU di KPU Kota Palangkaraya melalui pertukaran mahasiswa lintas kampus, serta aktif sebagai peneliti dan asisten dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis nilai-nilai Al-Quran. Prestasi beliau mencakup penghargaan karya tulis ilmiah Al-Quran dari tingkat lokal hingga internasional, serta keikutsertaan sebagai finalis berbagai kompetisi ilmiah nasional. Bang Masrul juga memiliki keahlian dalam komunikasi dan public speaking, riset, dan penulisan, manajemen tim, serta pengelolaan konten digital. Beliau juga terbiasa menggunakan Microsoft Office, Canva, dan Google Workspace dengan karakter jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil. Beliau berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik di setiap peran yang beliau jalani. Oke, kita sambut pemateri kita pada hari ini, Bang Masrul Maulana Pratama SAG. Selamat datang, Bang. Selamat datang juga Pak Iya. Moderator. Bagaimana kabarnya Bang hari ini? Alhamdulillah baik, tapi cukup Alhamdulillah panas lah. juga kita nih. Ya, sudah jam rawan Bang lah inilah, sudahlah. Terus sekali jam rawan nih. Sudah lapar-laparnya ini ya, pemirsa para perut-perutnya ini sudah. Kan
Iya bang, Ya lapar juga haus juga kan udah jam segini tuh. pokoknya udah menggurak-gurak ini perut ya. Oke, Nah, betul nah sekali jadi sih. dengan adanya menggurak-gurak perut ini kita isi dengan ilmu. Nah, tidak diisi dengan makanan aja. Kalau makanan kita nunggunya buka. Kalau ilmu, nah kita nggak perlu nunggu buka. Kita bisa mengisi perut kita dengan ilmu. Itu Nah, deh betul ya. sekali. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman. Kita di sini akan membahas tentang krisis ekologi dan banjir di Kalimantan. Formulasi ekoteologi Islam berbasis adat dan kebijakan. Oke, dengan ini kita serahkan saja langsung kepada yang sangat berkompeten dan yang lebih ahli di bidangnya, yaitu Bang Masrul sendiri. Langsung saja Bang, saya persilahkan. Oke, apakah terdengar suara saya? Baik, terdengar Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita menjadikan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sebuah karunia, kenikmatan yang sangat besar sekali untuk kita. Pada kesempatan kali ini bisa turut bergabung ya untuk diskusi santai, ngabuburit lah, untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu dengan menimba ilmu bersama-sama. Kedua kalinya, salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada kehabibaan kita, pemimpin umat, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini yang saya hormati ada dari asosiasi asosiasi peneliti Kalimantan beserta jajarannya dan semua teman-teman yang ada di dalamnya bisa banyak menyebutkan satu persatu ya karena ada siapa di sana. Nah, baik di sini kita ya sama-sama ya ingin membahas ya terkait tentang krisis ekologi dan banjir di Kalimantan. Jadi krisis ekologi atau krisis lingkungan banjir yang ada di Kalimantan yang nantinya akan kami bahas atau kami kolaborasikan menggunakan ekoteologi Islam. Yang nantinya ekoteologi Islam ini akan dikolaborasikan atau dikombinasikan dengan adat dan regulasi atau kebijakan. Nah, oke, jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut, maka kalau kita berbicara tentang krisis ekologi atau berbicara tentang krisis akhlak, krisis lingkungan, maka di depan mata kita, terkhususnya di Kalimantan atau lebih mengerucut lagi di Kalimantan Tengah ya, kita berada di Kalimantan Tengah. Kalau di Kalimantan Timur nih kita lihat nih, beberapa waktu yang lalu Kalimantan Timur itu akan terkena banjir. Tanjung Rendep itu telah mencatat sekitar 11.000 ya di sana itu uh, mengalami kebanjiran. Nah, kalau kita bergeser lagi nih di Kalimantan Tengah sendiri, di situ sekitar 4.528 kepala keluarga itu telah terendam banjir juga. Ini data yang ada yang kami temukan sejauh ini selama kami mengamati, meneliti. Jadi data-data ini bukan hanya sekedar statistik saja, melainkan ini adalah sebuah yang harus kita perhatikan gitu. Bahwasanya di sana banyak teman-teman kita, banyak keluarga, banyak kepala keluarga yang terhalangi untuk bisa mencari nafkah hanya karena terendam banjir. Bergeser lagi kita di Kalimantan Selatan. Di akhir 2025 lalu ada di Balangan, ada di Banjarmasin, ada di Martapura dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh terkait tentang krisis ekologi yang ada di situ. Bahkan tercatat di sini adalah 122,353 jiwa. Itu terdampak banjir. Nah, lalu posisi kita ini sebagai seorang manusia itu seharusnya kita sadar bahwasanya kita ini sebagai bagian dari ekosistem yang ada. Nah, lalu dari bagian ekosistem, kita yang pasti kalau dalam Al-Quran itu kan kita diberikan amanah itu sebuah di muka bumi ini. Nah, sebagai khalifah, sebagai ekosistem yang seharusnya bisa membangun, menjaga apakah sudah sesuai dengan amanah itu. Nah, lalu kami ini kan ingin coba
mengkontribusikan atau membangun sebuah model yang digabungkan. Ada regulasi community based forest management atau DBM. Lalu ada adat, yaitu kami mencontohkan di sini memakai adat pengupah hewan. Jadi dari spiritual dari Al-Quran ini, terus ada regulasinya CBFM, lalu digabungkan juga dengan pengupah hewan. Yang awalnya dulunya itu pasti berjalan dengan sendiri-sendiri, ya udah kalau regulasi ya udah regulasi seperti itu saja. Kalau misalkan adat ya sudah, karena di daerah itu ada adatnya, ya udah ikutin adat itu aja gitu kan. Terus Al-Quran biasanya banyak ditinggalkan. Ini bagi kita-kita yang agama sesuai agama Islam, ya udah ikutin agama Islam gitu, Al-Quran seperti apa. Dan sebaliknya di kitab-kitab lain seperti apa, itu menjadi seharusnya menjadi landasan ketika kita melakukan sesuatu. Bukan maksud kita hanya ikut doktrin agama, bukan, tetapi kita karena itu adalah pedoman hidup kita, pesan itu seperti apa, lalu kita kembangkan. Oleh saat ini, community based forest management, pengupah hewan dan spiritualitas Al-Quran ini kita gabungkan. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, yang menjadi awal titik tolak berangkatnya itu dari sini. Nah, lalu ayat yang kami coba pakai untuk meramu dari semua ekologi Islam, yaitu Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatullahi qaribun minal muslimin. Nah, di sini ada yang kami tandai merah di situ, wala tufsidu fil ardi. Maka kita ini jangan merusak bumi Allah yang sudah sebelumnya itu sudah dirapikan, sudah di baik-baik dengan Allah, diatur dengan baik. Kita ini tinggal menggunakan, menikmati, mengelola bumi ini, tetapi kita malah merusak. Nah, ini ayat ini memperingatkan kepada kita seperti itu sebenarnya. Nah, lalu kalau kita bergeser kepada para pendapat mufasir, setidaknya kami di sini ada mengutip bagaimana pandangan para mufasir atau para ulama terkait tentang ayat ini. Wala tufsidu fil ardi itu ketika kita turunkan dicari kitab tafsirnya, maka tafsir Al-Jalain beliau itu mengemukakan ini tafsir Al-Jalain ini yang mengarang dua orang, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, beliau itu mengartikan wala tufsidu fil ardi ini adalah kerusakan. Ini bahkan beliau mengecapnya sebagai perbuatan yang maksiat. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, tafsir Fathul Qadir atau karya Asy-Syaukani. Nah, beliau itu menyebutkan bahwasanya wala tufsidu fil ardi itu bukan hanya perbuatan-perbuatan yang memang sudah besar kayak yang kita lihat sekarang, tapi perbuatan kecil pun, mulai dari kecil sampai besar, yang membunuh manusia, menebang pohon, mencemari lingkungan dan sebagainya, itu adalah bagian dari wala tufsidu fil ardi. Lalu yang ketiga, ini kalau orang-orang usuluddin, orang-orang yang memang berfokus kepada bergelut di bidang agama, tafsir Al-Munir ini adalah tafsir yang populer karena beliau ini adalah salah satu kebanggaan orang Lebanon yang studinya itu di Mesir dan membuahkan karya yang sangat besar yaitu tafsir Al-Munir ini. Nah, bahkan beliau ini lebih luas sekali, kompleks. Wala tufsidu fil ardi beliau artikan sebagai kufur, bahkan bid'ah, pembunuhan, pencurian akal. Misalkan kita ini tidak menggunakan akal dengan baik, maka dicap oleh wala tufsidu fil ardi, kata Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Lalu kita bergeser lagi dengan tafsir Al-Misbah. Nah, Al-Misbah ini yang cukup unik. Kita masih berdampingan, bisa melihat beliau secara kalau bisa bulan puasa ini biasanya beliau di Lentera Hati ya, di Lentera Hati beliau masih hidup. Nah, ini kalau dalam tafsirnya itu mengartikan fasad, beliau ini perbuatan yang semuanya itu merusak harmoni ciptaan Allah, itu dimaksudkan adalah fasad, kata Quraish Shihab. Bagaimana kita sebagai seorang manusia melihat dari segala aspek yang sudah telah dijelaskan oleh para mufasir, dijelaskan oleh para ulama, kita seharusnya bisa menjaga.
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kita ini sebagai seorang khalifah seharusnya bisa menjaganya. Selebih-lebih kita bisa mengelolanya. Kita diberi hutan, diberikan lingkungan dan lain sebagainya, diberikan sungai yang seharusnya kita gunakan seperti apa, bisa kita lakukan sebagai inovasi dan sebagainya. Kita tidak mengetahui ya, karena bukan fokus di sana. Jadi setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Bisa fokusnya memang di sana, itu dikembangkanlah sesuai dengan minat atau latar belakangnya masing-masing. Nah, lalu kita beranjak kepada pengumpulan hewan tadi. Ada secara singkatnya, adat ini atau pengumpulan hewan adalah tradisi atau budaya atau kearifan lokal dari suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah, yang mana pengumpulan hewan ini secara singkatnya adalah hutan yang memang disakralkan atau dicap mereka itu mistis. Dalam tanda kutip, kenapa dikatakan mistis? Karena ketika kita pelajari lebih dalam, makna dari mistisnya di situ adalah agar orang sembarangan itu tidak bisa dan tidak berani masuk. Karena dengan kata-kata yang memang dulu itu katanya ada hantu, hutan ini ada hantu, rumah ini ada hantu misalkan, itu kan pasti di benak pemikiran kita kan, kita nggak berani ingin masuk, takutnya nanti kena apakah gitu kan. Itu jadi dari situlah terbangun pemikiran masyarakat bahwasanya ketika kita masuki atau memasuki bahkan merusak gitu, pasti tidak berani memasuki saja, pikir ulang, pikir dua kali, apalagi merusaknya. Nah, jadi makanya tradisi ini dinamakan pengumpulan hewan oleh orang Dayak. Jadi kami mengambil dari pengumpulan hewan adat ini, harapannya nanti kita ini bisa mengambil nilai-nilainya, ya walaupun tradisi ini dari agama sebelah, melainkan nilai-nilainya itu bisa kita terapkan, bisa kita ambil, bukan kita memakai secara utuh ya. Lalu kita bergeser kepada kebijakan atau CBFM, Community Based Management, yang mana CBFM ini ketika kita telusuri ya, dulunya ini adalah pencetusnya itu kalau tidak salah dari luar negeri ya, dari Filipina. Lalu ada yang membawanya ke Indonesia. Lalu diadopsilah konsep ini. Konsep ini itu CBFM ya, adalah sistem pengelolaan hutan yang di situ tuh melibatkan masyarakat agar masyarakat itu bisa memantaunya secara langsung dan menikmatinya secara langsung. Jadi CBFM ini harapannya adalah sebagai salah satu solusi yang strategis itu untuk dapat menempatkan masyarakat pada pengelolaan hutan yang ada di tempat tersebut, dan nantinya agar kiranya bisa berkelanjutan. Nah, lalu dari landasan yang dua ini, dari pengumpulan hewan dan CBFM, maka kami rumuskanlah sebuah konsep model ekoteologi Islam, di mana kita menjaga eko dan teologi Islam. Wala tufsidu fil arti, ketika kita turunkan menjadi sebuah konsep itu ada 3. Yang pertama pilar Qur'ani. Nah, pilar Qur'ani adalah sebuah aspek spiritualitas dan etika kita. Etika kita sebagai seorang muslim ini kan turun yang namanya penyampaian pesan khutbah Jumat, misalkan dalam kultur dalam pengajian, yang menekankan ayat-ayat yang relevan terkait tentang kerusakan lingkungan, seperti yang walatufidu fil ardh dan sebagainya, dan ayat-ayat lainnya dan hadis-hadis yang memang berkaitan tentang krisis lingkungan. Ini yang pertama. Yang kedua, pilar pengumpulan hewan. Ini pilar aspek adat dan sosial. Bagaimana adat ini bisa diterapkan di masyarakat ketika ada seseorang atau ada masyarakat yang melanggar dari walatufidu fil ardh ini tadi atau merusak lingkungan, maka hukuman ini berhak diberikan kepada yang bersangkutan, dan diberikan oleh yang memberikan hukum itu adalah ketua adat yang ada di setempat itu. Ini bukan hanya pengumpulan hewan sebenarnya. Ini sebagai contoh karena kami menelitinya di Kalimantan Tengah, maka kami mengambil pengumpulan hewan. Ketika misalkan kawan-kawan di Kalimantan Timur, di Jawa dan sebagainya, apa nilai
kearifan lokal yang ada di sana kita bangun kembali. Al-muhafadzatu al-qadimis shalah wal akhdhu aslah. Bagaimana kita merawat tradisi yang lama itu yang baik, tapi ketika ada tradisi atau sebuah nilai, nah itu dari sini kita lihat ada apa tradisi atau budaya yang lama, tapi ketika kita lestarikan kembali akan menjadi sebuah inovasi yang sangat bagus sekali. Lalu yang terakhir adalah regulasi dan jadi dari community based bagaimana pemerintahan itu memposisikan sebagai regulasi, sebagai pembentuk regulasi, pembentukan kelompok pengelolaan hutan berbasis adat misalkan di setiap desa yang ada. Itu sebagai fungsi apa? Sebagai lembaga resmi yang mengelola terbatasnya dari pemerintah dibaca saja dari secara spontan. Nah sekarang ketika sudah ada landasannya nih Al-Quran, spiritualitas sebagai ideologi Islam, lalu ada adat setempat misalkan, lalu dikuatkan dengan regulasi pemerintah, ini akan setidaknya akan bisa lebih baik lah daripada berjalan dengan sendiri-sendirinya. Walaupun kita tidak mencapnya ini akan berhasil 100% karena ini hanya tawaran sebuah konsep yang bisa dilakukan. Untuk pengetesannya ya perlu dicoba sebenarnya. Cuman ya seperti apa? Karena kita sebagai seorang riset atau apa periset dan peneliti saja, bukan bergelut di bidang politik pemerintahan dan sebagainya, maka itu akan sulit ketika hexahelix itu tidak saling bersinergi. Kan ada yang konsep namanya hexahelix dari segala aspek itu, dari pemerintahan, dari masyarakat, dari usaha dan sebagainya itu saling bersinergi. Ketika hexahelix ini saling bersinergi, maka pastinya yang seperti ini akan tertangani lah, setidaknya mengurangi walaupun kita tidak bisa mencegah secara 100%. Maka bisanya kita mengurangi saja. Ya pada akhirnya kita akan berakhir kepada kesimpulan untuk menjawab krisis ekologi tadi, setidaknya mengurangi tadi ya tidak bisa, kalaupun tidak bisa menjawab 100%, maka ada 3 aspek tadi yang perlu kita terapkan. Ketika pilar yang akhir ini, ketiganya ini saling bersinergi dan uh, tidak jikalau salah satu pilar yang ada ini tidak ada atau tidak dihadirkan, maka tidak ada kesinambungan nanti antara spiritualitas tentang atas kita teologi kita, lalu berturun kepada adat yang ada di lingkungan kita, lalu regulasi pemerintah seperti apa. Nah, itu akan menjadi hal yang kurang lah menurut kami nih ya. Keseimbangan itu akan hilang. Yang tersisa hanyalah hutan tanpa jiwa, manusia tanpa nurani. Nah, mungkin seperti itu. Selebihnya kami kembalikan kepada moderator kalau misalkan ada diskusi ya, sama-sama di sini kita belajar. Baik. Baik teman-teman, Pak sini dari teman-teman dan dari peserta dari pemaparan yang telah dipaparkan oleh narasumber kita yaitu Bang Masrul. Yang ingin bertanya, yang ingin berdiskusi bareng sore hari ini bisa langsung mengangkatkan tangannya. Dipersilahkan. Ya, teman-teman dipersilahkan. Mumpung saat ini kita langsung bisa bertanya langsung ya bersama Bang Masrul. Begini, nggak nanya nih teman-teman. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya? Tovan ya? Bang Tovan, apakah ingin bertanya? Ya, halo izin Mas. Kayaknya nggak ada angkat tangan dari tadi deh. Oh, nggak ada ya? Iya, Ini terima salah. kasih. Yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Ini error di tempat saya ini. Hmm.
Ada yang ingin bertanya? Bang Rahman ya? Izin moderator, suara Bang, saya Bang kedengaran? Rahman ingin bertanya, Bang Rahman? Ya, izin. Oke. Suara saya kedengaran tidak? Agak kecil suaranya, Bang. Soalnya saya lagi di luar. Oh iya. Kalau ini Oke, kedengaran, Bang. izin moderator, mau bertanya sedikit terkait dengan konsep yang ditawarkan tadi. Sebetulnya menarik ya kalau kita membahas perihal lingkungan. Kebetulan saya pun juga beberapa kali menulis terkait dengan lingkungan ini, terkhusus karena saya di Fakultas Syariah yang bergelut dengan hukum. Jadi terkait dengan hukum lingkungan, saya rasa saya pun ikut terlibat dalam hal belajar dalam kelas. Yang menariknya adalah yang ingin saya tanyakan tadi, konsep yang ditawarkan mengenai bagaimana antara hukum Islam, setelah itu hukum positif dan juga hukum adat itu bisa saling sama-sama melengkapi. Sebetulnya kalau kita lihat dari aspek hukum ya, negara kita kan menganut tiga sumber hukum Islam, sumber hukum positif, dan juga sumber hukum adat. Nah, artinya antara ketiga hal ini, antara satu dengan yang lain sama-sama melengkapi. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya bagaimana sih penerapan dari nilai-nilai itu tadi, agar setidaknya antara satu dengan yang lain tidak bertabrakan. Contoh misalkan ada pelanggaran-pelanggaran terkait dengan kerusakan-kerusakan hutan, misalkan dalam hal ini maka yang dipakai adalah hukum adat. Sementara di dalam hukum positif pun ketika ada kerusakan-kerusakan dana ataupun sanksi administrasi bisa diterapkan dua-dua. Takutnya berakibat nanti memicu sebuah permasalahan baru yang mana adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap kerugian-kerugian yang mungkin diakibatkan daripada dua hukum itu yang diterapkan. Nah, mungkin itu untuk pertanyaan pertama. Jadi untuk pengaplikasiannya agar setidaknya bisa saling melengkapi itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rahman untuk pertanyaannya. Izin konfirmasi pada narasumber, apakah pertanyaannya jelas? Jelas, jelas, sangat Ya, jelas sekali. tampung dulu ya mungkin ya pertanyaannya ya. Boleh, boleh tampung, boleh langsung jawab juga boleh. Oke. Nah, kalau nggak ada yang ingin bertanya, kayaknya kita jawab dulu ya Bang ya. Oke, baik, dipersilahkan Bang. Oke, terima kasih Rahman. Ini teman saya juga nih. Sangat-sangat kritis dan bagus sekali pertanyaannya terkait tentang yang dilontarkan tadi. Nah, memang Rahman tadi memang anak hukum dan saya anak usuluddin. Ketika digabungkan memang agak berbeda karena hukum berbicara tentang ini seperti apa hukumnya. Nah, misalkan ini dari hukum Islam, misalkan dari hukum negara seperti apa, pemerintahan seperti apa. Kalau dari sisi kami, anak usuluddin itu tidak berbicara tentang hukum, melainkan berbicara tentang pemikiran atau isi pesan yang sangat mendalam dari sebuah ayat ini. Misalkan. Jadi ketika Rahman bertanya misalkan nih, bagaimana pengaplikasian atau penerapan dari ketiga aspek ini? Karena negara kita memang bersumber dari agama positif dengan apa tadi satunya tidak terdengar. Jadi ada hukum positif. Oke, ya ada betul. Maaf. Ya, jadi gini, kan ini yang pertama adalah spiritualitas atau ibaratnya kita anggap ini hukum agama. Walaupun yang langsung ini adalah hukum agama karena ini adalah sebuah formasi. Ini memerlukan sebuah tahapan yang nantinya tidak akan membuahkan sebuah konflik. Karena yang namanya
formulasi, model tawaran, atau misalkan kita berbicara tentang dakwah, maka kita tidak bisa langsung memberikan ini secara utuh, langsung secara gamblang bahasanya seperti ini. Itu akan lari nanti. Seperti kita dakwah menggunakan fikih dakwah terlebih dahulu, baru kita menggunakan fikih ahkam. Dakwahnya itu step by step seperti ini dari bawah. Jadi kalau menerapkan aspek tadi, ketiga aspek model ekotologi Islam itu, yang misalkan Islamnya berbicara seperti ini, misalkan di contohnya maqasidus syariah dan lain sebagainya, misalkan di hukum Islam kan pasti berbicara tentang halal haram. Oh ternyata contohnya misalkan kalau kita berbicara tentang adat hukum hewan, kalau kita dikaitkan dengan hukum Islam, maka yang akan disorot hukumnya, yang akan disorot adatnya. Karena apa? Adat ini tidak bersumber dari agama. Hukum hewan dari agama non Islam. Nah, jadi kita akan memposisikan seperti apa? Hukum hewan dalamnya pun itu pasti akan bersinggungan dengan yang namanya teologi, yang dengan namanya akidah. Kalau kita benar-benar yakin dengan adat itu, apakah tidak bermasalah dengan hukum? Kalau kita berbicara tentang hukum, karena kita di sini bukan berbicara tentang hukumnya Islam ini boleh atau enggak, karena ini berbicara tentang nilai. Nilai itu mau dia agama apa, mau dia di kitab apa, mau siapa yang berbicara, ketika nilai itu atau pesan itu bagus bisa diambil, ambil. Ini saya juga pernah ditanyakan oleh Prof. Helim ya, terkait tentang tradisi yang dikolaborasikan dengan hukum dengan Islam. Itu seperti apa? Karena itu akan mencampuri dengan akidah kita atau teologi. Nah, kata saya jawab, karena ini kita tidak berbicara tentang hukum, kita berbicara tentang pesan yang diterapkan kita hidup di lingkungan yang sangat plural. Bagaimana kita berdampingan dengan hidup dengan yang beragama lain gitu. Jadi kita yang pertama itu bukan hukum Islam terlebih dahulu, tapi kita pahami sebagai nilai-nilai spiritual Islam yang harus ditegakkan. Lalu yang kedua adalah adat hukum hewan tadi. Bagaimana kita menerapkannya? Sedangkan biasanya itu Islam dengan adat pun ada ada gesekan, tidak pas. Makanya di sini diperlukannya konsep lanjutan sebenarnya. Ada yang namanya heksahelic, ada yang namanya kita harus berkumpul. Misalkan di situ pemangku agama yang memang ahli di bidangnya terkait tentang hal ini, itu duduk sama-sama dengan ketua adat seperti apa. Nah, lalu regulasi ini pemerintah setempat misalkan misalkan ketua RT atau kepala desa misalkan duduk sama-sama untuk membahas ini yang nantinya diajukan kepada yang berwenang di atasnya. Tapi memang hal ini tidak mudah karena kita tahu sendiri ya pemerintah kita seperti apa, agak jarang tanggap terkait tentang pendapat kita yang di bawah ini. Kita sebenarnya kalau lebih idealnya ketika kita mengadakan misalkan semacam ini, kegiatan semacam ini, atau di karya tulis ilmiah Al-Quran dan sebagainya, itu hasil dari orang-orang yang menang lomba itu, tawaran konsep-konsep dari krisis akhlak, krisis lingkungan, moderasi dan sebagainya harusnya bisa ditawarkan kepada pemerintah setempat untuk pembangunan di provinsi tersebut. Nah, sebenarnya seperti ini langkahnya, formulasi ini tidak secara langsung bisa diterapkan karena kita harus beranjak kepada yang paling bawah terlebih dahulu. Ketiga aspek model ini tidak bisa didudukan sama-sama, itu sudah gugur dari awal sebenarnya. Yang pertama, bagaimana pemangku agama, pemangku adat, serta yang pemangku regulasi ini, ketika sudah duduk aja dulu, itu membahas terkait tentang ketiganya ini, bagaimana akan dijalankan seperti apa. Ketika misalkan ada yang melanggar, ini akan dikenakan di hukum yang mana nih, hukum Islam, hukum adat, atau regulasi misalkan. Nah, maka ini perlu disinkronkan dulu. Yang melanggar hukum Islam ini seperti apa, lalu nanti akan ada kaitannya dengan hukum adat, yang hukum adat ini merusak lingkungan nih. Biasanya kan ada minimalnya, merusak lingkungan yang seperti apa. Nah, ini dibahas dulu, karena di Al-Quran ini minimal yang seperti itu hampir jarang.
Yang penting kalau dia merusak sekecil apapun itu dihukum. Nah, ini perlu diselaraskan dulu. Sedangkan regulasi ini nanti melihat dari yang kedua aspek ini. Ketika dua aspek ini sudah sinkron, sudah selaras, lalu regulasi ini mencatatnya dari hukumnya itu kebijakannya seperti apa. Ketika duanya ini sudah pas nih, barulah dicetuskan langkah-langkah regulasi yang ada di kebijakan itu. Jadi pemerintah ini seharusnya melirik, tapi ya kita agak sulit karena pemerintah sekarang sudah fokus dengan visi misi yang sudah cetaknya atau sudah dibuatnya ketika pemilihan waktu itu. Ketika visi misi itu tidak direalisasikan, pasti akan dapat kritikan banyak dari masyarakat. Sedangkan ini sebuah tawaran dari masyarakat yang mungkin jarang dilirik. Kita sebenarnya memerlukan yang namanya orang dalam yang berfokus di sana. Kita tawarkan, ini ada sebuah konsep dari seorang riset yang ada di Kalimantan Tengah misalkan. Ini adalah sebuah formulasi yang bisa diterapkan, dicoba terlebih dahulu. Nah, mungkin itu sih kalau kita bukan berbicara tentang hukum Islam, karena kalau berbicara tentang hukum Islam maka itu sudah gugur, karena pasti banyak orang yang menganggap ini haram karena itu berkaitan tentang akidah kita. Itu sih. Gimana Rahman? Boleh ditanyakan kembali kalau misalkan ada yang kurang atau salah jawab. Baik, terima kasih moderator dan pemateri juga. Saya rasa sudah cukup jelas dan sangat bisa saya pahami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada satu penanya lagi ya, Bang ya. Saya izin bacakan dari Jendranath dari Bali. Ya, ingin bertanya, bagaimana mengembalikan hutan yang memiliki jiwa setelah dirusak? Apakah terjadi dengan sendirinya saat kita melakukan reboisasi? Gitu. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya ya. Ini pertanyaan terkait tentang mengembalikan hutan yang memiliki jiwa setelah dirusak. Apakah terjadi dengan sendirinya saat kita melakukan reboisasi atau tidak gitu kan. Nah, karena ini sebenarnya wilayah orang-orang saintik, orang eksak yang berbicara tentang bagaimana mengembalikan hutan. Karena itu karena saya tidak terlalu berani ya untuk berbicara bagaimana bisa mengembalikan hutan yang sudah gundul, yang sudah rusak dan sebagainya. Yang pasti itu ada ada yang berwenang untuk bisa melestarikan hutan lagi. Contohnya misalkan hutan itu ditanami kembali dan sebagainya, itu ada minimal takaran memang orang yang berwenang paham di bidang tersebut. Karena sejauh ini juga saya tidak terlalu bergelut di bidang saintik yang berkaitan tentang lingkungan mendalam. Mungkin itu saja yang dapat kami lontarkan jawaban. Kami ada kesalahan menjawab karena kami menjawab harus dengan orang yang sesuai, yang tahu, yang ngerti di bidangnya. Kalau kita akan menjawab nanti takutnya salah nih kata orang saintik nih, kata ini Mas Rul nih salah nih jawab tentang mengembalikan hutan yang sudah rusak nih misalkan. Mungkin seperti itu sih, karena bukan bidang saya, mohon maaf. Oke, baik. Itu ya teman-teman ya. Oke, baik ya Ibu ya, Ibu Jendranath. Ibu atau Bapak, maaf ya. Para Kita ucapkan terima kasih kepada para partisipan, para hadirin yang sudah meluangkan waktunya dan hari ini kita sudah menyelesaikan ngabubu read ya. Read ya, ngabubu read. Agak gimana gitu. Scientific Islamic Talk kita pada sore hari ini sebelum menjelang berbuka puasa. Kami ucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak narasumber, Abang narasumber ya, Bang Masrul, atas materinya yang luar biasa sekali hari ini dan tanggapannya yang sangat membuka pikiran bagi kita, memberikan wawasan baru bagi kita semua. Oke, selanjutnya mungkin ada sedikit closing statement dari narasumber.
Dipersilahkan. Oke, baik. Jadi gini, al-muhafadzatu al-qadimus shalah wal akhdhu berjadi di aslah yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ini sebagai penutup lagi, bahwasanya tradisi budaya yang lama itu ambil aja nilainya karena baik. Tetapi ketika ada yang lebih baik nih, bisa kita ambil nilainya, itu akan jauh lebih baik. Ketika lebih baik lagi ini ketika kita formulasikan dari yang dulu dengan yang sekarang, yang modern itu akan jauh lebih baik, itu akan menghadirkan sebuah inovasi. Dan di sini kita sebagai seorang peneliti, sebagai seorang yang mungkin fokusnya pada bidang penelitian, hal-hal yang seperti ini bisa kita gaungkan kembali, apalagi tradisi-tradisi budaya yang ada di tempat kawan-kawan Bapak Ibu masing-masing itu bisa diangkat kembali karena kita melestarikan budaya yang lama. Contohnya dulu ketika Wali Songo dakwah itu tidak sepenuhnya menutup rapat budaya yang ada di situ, melainkan budaya itu sebagai pijakan awal untuk bisa menyebarkan agama Islam. Nah, seperti itu kita bisa mencontoh beliau-beliau yang sudah wafat, kita bisa melestarikan tradisi di tempatnya masing-masing. Contoh kita di Kalimantan Tengah ya udah Dayak, di Kalimantan Selatan ada Banjar dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri atau narasumber kita pada hari ini atas closing statement-nya. Baiklah teman-teman sekalian, saya selaku moderator Muhammad Raihan izin sedikit menyampaikan penutup bahwasanya dengan apa yang kita dengarkan tadi dari narasumber, dapat kita simpulkan bahwasannya krisis ekologi dan banjir yang terjadi di Kalimantan bukan semata persoalan alam, tetapi juga persoalan relasi manusia dengan lingkungan dan nilai-nilai yang dianutnya. Melalui pendekatan ekoteologi Islam, materi tadi menjelaskan bahwa pentingnya integrasi antara ajaran Al-Quran, kearifan lokal, dan hukum hewan, serta kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau CBFM. Oke. Ketiga pilar tersebut saling melengkapi. Al-Quran sebagai landasan spiritual dan etika, adat sebagai penjaga kesakralan alam, dan kebijakan sebagai instrumen keberlanjutan. Nah, jika ketiganya berjalan selaras, maka pelestarian hutan tidak hanya menjadi upaya ekologis, tetapi juga ikhtiar moral dan spiritual. Maka semoga pemaparan yang sudah disampaikan narasumber tadi dapat menambah wawasan kita, menumbuhkan kesadaran kolektif serta menggerakkan langkah nyata dalam menjaga alam sebagai amanah Tuhan dan warisan bagi generasi mendatang. Oke. Saya selaku moderator pada hari ini, Muhammad Raihan, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat berbagai macam kesalahan, entah itu dari perbuatan, perkataan yang mungkin kurang mengenakan di hati teman-teman sekalian. Sebelum kita mengakhiri ngabuburit kita pada hari ini, alangkah baiknya mungkin kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu ya. Saya mohon dan saya minta terhadap teman-teman mungkin bisa meng-on-kan kameranya sebentar. Yang lain, kita tunggu ya untuk open kameranya. Hmm. Mungkin langsung saja ya kita dokumentasi. Oke, kita hitung. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Kita hitung. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih pada hadirin pada hari ini. Dan jangan lupa juga ya, besok kita akan ada kajian lagi, kajian Kalimantan Ngabuburit lagi besok ya. Jangan lupa untuk ikut kembali berkontribusi dan berpartisipasi dan mendengarkan pemaparan-pemaparan materi dari para narasumber yang hebat lainnya juga. Oke, sedikit ingin promosi nih teman-teman. Kami dari Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan ada Scopus Expert Talk, membongkar teknik menulis
tembus Scopus. Nah, ingin publikasi jurnal bereputasi internasional, tapi masih bingung harus mulai dari mana. Oke, maka di acara kami ini menghadirkan para pakar peneliti dan praktisi publikasi ilmiah yang akan membongkar strategi menulis artikel berkualitas mulai dari ide, metodologi, hingga tembus jurnal Scopus. Ya, kuota terbatas jangan sampai dilewatkan. Ada lagi nih, akselerasi disertasi. Nah, disertasi kilat masa depan cemerlang. Ya, disertasi sering terasa berat, lama, dan melelahkan. Oke. Melalui program ini, Anda dapat mendapatkan panduan strategis, praktis, dan realistis dari para doktor dan profesor berpengalaman untuk mempercepat penyusunan disertasi tanpa kehilangan kualitas akademik. Ya. Bahasan utamanya nanti itu ada strategi menyusun disertasi efektif, ada manajemen waktu dan riset, dan ada tips menghadapi pembimbing dan ujian. Dan yang ketiga itu ada klinik menulis opini publik. Ya, punya gagasan kritis tapi belum pernah tembus media, teman-teman. Di klinik kita kali ini, peserta akan belajar langsung dari penulis aktif dan pemimpin redaksi media tentang teknik menulis opini yang tajam, aktual, dan layak terbit. Ya, yang akan teman-teman dapatkan di sini itu pasti teknik menulis opini yang menarik sesuai redaksi. Yang kedua itu bedah tulisan dan praktik langsung. Dan yang ketiga itu ada tips agar tulisan konsisten dimuat media. Seperti itu. Ya, ingin tahu lebih lanjut lagi, kalian bisa langsung cek di akun Instagram kami di Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan atau APSK Official. Di situ teman-teman bisa cek secara mendalam lebih lanjutnya. Oke, ya, teman-teman ya, mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya memohon maaf, saya selaku moderator Muhammad Rehan izin pamit undur diri. Sedikit pantun, Ayu Tinting is eating, thank you for everything. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Selamat menunaikan ibadah puasa.